Di dalam Al-Quran terdapat pujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk para nabi dan para rasulnya. Akan tetapi dari sekian banyak pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan para rasulnya, hanya pujian kepada Nabi Muhammad SAW lah yang paling indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kelembutan dan akhlak Nabi Muhammad SAW, sampai ada satu ayat yang menjadi ayat paling indah dalam Al-Quran mengenai memuji akhlak Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat keempat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Muhammad SAW begitu indah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-128 sampai ke-129 keindahan akhlak budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dari lafaz, dari huruf, dari kalimat mengandung pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ada yang harus kita garis bawahi, bahwa Nabi kita Muhammad SAW harisun 'alaikum, sangat menginginkan keselamatan atas kalian semua. Bil mu'minina, terhadap orang-orang mukmin, Nabi Muhammad SAW itu raufur rahim, sangat penyantun, sangat penyayang. Sehingga dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dengan indah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebagai pembuktian bahwa Nabi kita Muhammad SAW memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang agung, tercatat dalam sejarah, dalam kitab Suratul Nabawiyah, dikisahkan pada saat itu ada seorang wanita tua. Wanita tua ini di gurun pasir terlihat membawa barang bawaan yang begitu banyak, sehingga tertatih-tatih wanita tua ini membawa barang bawaannya. Dan ketika itu seorang pemuda melihatnya, merasa kasihan. Dengan sebabnya seorang pemuda ini menawarkan untuk memberikan bantuan kepada wanita tua ini, atau membawakan barang bawaan wanita tua ini. Dari awal perjalanan sampai ke tempat tujuan, oleh wanita tua ini diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang tidak baik. Sepanjang jalan menceritakan tentang keburukan Nabi Muhammad SAW kepada seorang pemuda tadi. Dan setelah sampai barang bawaannya dibawa oleh pemuda tadi sampai kepada rumahnya wanita tua ini, maka wanita tua ini mengatakan kepada pemuda tadi, "Wahai pemuda, aku ucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan bantuan kepada aku. Aku tidak memberikan apapun terkecuali pesan kepadamu. Ingat olehmu, apabila engkau bertemu Muhammad, jangan engkau dekati. Jauhi olehmu, karena sesungguhnya Muhammad adalah pemecah belah umat." Dia mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Jauhi, hindari olehmu yang namanya Muhammad. Setelah itu pemuda tersebut berbalik kanan, dan tidak lama kemudian wanita tua tadi memanggilnya, "Wahai pemuda." Setelah menoleh, pemuda ini memandang raut wajah wanita tua tadi, dan wanita tua pun memandang wajah pemuda tadi. Apa kata wanita tua tadi? "Wahai anak muda, kemurahan hati dan senyummu begitu indah. Baru kali ini aku menemukan kemurahan hati dan senyum yang begitu indah yang dimiliki olehmu. Siapa namamu, wahai anak muda?"
Ketika itu anak muda mengatakan, saya adalah Muhammad. Wanita tua ini bergemetar hadirin ketika mendengar bahwa dirinya adalah Muhammad. Wanita tua ini mengatakan kembali, siapa namamu wahai anak muda? Aku adalah Muhammad. Sehingga dengan bergemetar keluar air matanya wanita tua tadi tersungkur dengan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Begitulah kemuliaan akhlak baginda Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin sekiranya kalau Nabi Muhammad SAW saat ini ada, beliau melihat, beliau mendengar peristiwa Gaza Palestina, maka saya mengatakan yakin bahwa yang pertama kali membantu Gaza Palestina baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kali peduli baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kali berjuang Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW jangankan terhadap keluarga sahabatnya, orang yang membenci kepada Nabi Muhammad SAW pun beliau sayangi. Sebagaimana wanita tua tadi. Cuma sayang 1000 sayang, 14 abad silam lalu Nabi kita Muhammad SAW telah meninggalkan kita. Lalu lantas siapa yang harus membantu? Siapa yang harus peduli? Siapa yang harus berjuang terhadap peristiwa Gaza Palestina kalau bukan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Maka daripada itu, mari kita bersama-sama bantu, jangan sampai kita tidak membantu. Mari kita bersama-sama peduli, jangan sampai kita tidak peduli. Mari kita bersama-sama berjuang, jangan sampai kita jadi pecundang. Mari kita bersama-sama menjadi mukminin, jangan sampai menjadi musyrikin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadikan peristiwa Gaza Palestina ini untuk kejayaan Islam. Lalu dengan apa kita membantu, peduli, atau berjuang terhadap peristiwa Gaza Palestina ini? Dengan cara bersatu semua umat Islam, bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam khilafiyah, bekerja sama dalam berdakwah. Demi Allah, dengan bersatunya umat Islam Indonesia dan dunia, maka peristiwa Gaza Palestina akan terhenti daripada ancaman Israel. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ij'al hadza balada Indonesia aminan mutmainah. Ya Allah, jadikanlah negeri Indonesia ini yang aman, yang damai, yang sejahtera. Pejabatnya mukminin, rakyatnya mukminin. Allahumma aslih halana ikhwanana wa ahlina fi Palestin. Ya Allah, perbaikilah kondisi saudara kami, keluarga kami di Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Ya Allah, bantulah keluarga kami yang membantu Palestina, yang peduli terhadap Palestina, yang berjuang terhadap Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan terhadap Palestina. Amin ya rabbal alamin.